Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Luar biasa Bu. Betul. Luar biasa Bu. Bagaimana kabar kemarin katanya sakit demam ya nak ya. Apakah hari ini sudah sehat? Ampun. Udah. Maaf kepada ibu dan kepada kalian semua. Marilah kita berdoa. Silahkan yang memimpin doa, Ibu mohon ada kesediaannya. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. Oh, terima kasih. Silakan Ananda Zahra untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai ada kegiatan, karena kegiatan tadi ini kita laksanakan bersama-sama selama 45 menit ke depan. Bagaimana? Siap? Siap Bu. Iya, terima kasih. Nah, topik layanan pada hari ini yaitu cara asik mengikuti PJJ. Anak-anak, ayo siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Saya Bu. Apa? Oh ya, Ananda Ina. Silakan Ananda Ina. Pelajaran apa minggu kemarin sih, Kana? Kemarin itu tentang motivasi belajar di era pandemi Bu. Alhamdulillah, makin segar ya materi kita kemarin. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, Ibu sedikit mau mengajak kalian untuk happy ya. Yo, semuanya berdiri. Sekarang Ibu nih, kita akan bergoyang TikTok ya, bersama ya. Anak-anak semuanya, ayo kita goyang bersama. Semoga tetap semakin semangat. Ayo, siap ya? Siap Bu. Oke, 1, 2, 3. Bertemu di muka bukuku, jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Senyummu menawan, menawan. Kau buat hatiku tertawa. Ada pemanasan ya, udah segar ya. Yang tadi ada Ibu perhatikan, masih simak video berikutnya. Mohon disimak dengan baik karena setelah menonton video, Ibu akan meminta kalian memberikan sebuah tanggapan. Indonesia telah mencatat lebih dari 200.000 kasus. Hal ini tentu berdampak pada sektor pendidikan di Indonesia. Para siswa mau tidak mau, bisa tidak bisa harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Hasil dari survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa 66% dari 60 juta siswa di seluruh Indonesia mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi. Mengapa demikian? Apakah belajar di rumah tidak efektif? Apakah dengan belajar di rumah, para siswa tidak dapat memahami materi seperti belajar di sekolah? Lalu, bagaimana dengan orang tua siswa dan guru? Apakah hal ini menyulitkan mereka? Kalau belajar sebelum pandemi kan itu di sekolah kan Kak, terbagi sama kegiatan di sekolah, eskulnya. Kalau selama pandemi kan nggak ada keluar-keluar eskul, jadi di rumah itu ya belajarnya di rumah gitu.
saat itu persiapan memasuki ujian nasional. Tiba-tiba datang pandemi COVID-19, kami harus belajarnya seperti apa? Karena kami udah ada planning ke depannya bakalan mengadakan les di sekolah, belajar kelompok, tapi karena diliburkan, ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melaksanakan yang udah kita planningkan ke depannya. Mungkin untuk daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia sangat mudah kayak melakukan kelas online dan sebagainya dari guru mata pelajaran di masing-masing sekolah. Tapi untuk di Saumlaki sendiri sangat sulit untuk melakukan hal tersebut, sehingga guru-guru tuh cuma kayak ngasih tugas tanpa ada kayak kasih keterangan apapun tuh nggak ada. Jadi cuma ngasih tugas, ini tugas pertama, ini tugas kedua, tugas ketiga, dan harus dikumpulin. Siswa benar-benar dipacu untuk belajar mandiri di rumah. Sekarang masuk ke masa pandemi, kami nggak bisa tatap muka di sekolah, jadi harus menggunakan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan media atau secara online. Tidak berinteraksi, makanya dengan PJJ saya harus terus tetap menjaga interaksi dengan anak-anak. Pengaruh pandemi ini terhadap proses belajar mengajar siswa-siswi itu sangat banyak. Salah satunya adalah tidak dapat terlaksananya kegiatan belajar secara tatap muka di dalam kelas. Siswa-siswi tidak dapat memahami penjelasan guru secara langsung. Siswa-siswi juga tidak dapat lagi bertanya seperti biasa. Guru tidak dapat melakukan pendampingan seperti biasa, sehingga anak-anak yang belum memahami pelajaran itu sangat kesulitan. Dengan adanya pandemi, tentu mengubah segala teknik, proses, dan suasana belajar siswa maupun guru. Lalu, bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan tersebut? Nah, demikianlah video yang telah kita saksikan bersama. Dengan menonton video tadi, apa yang kalian rasakan? Coba siapa yang bisa menyampaikan perasaannya setelah menyimak video tadi? Spera, silakan nak. Apa yang kamu rasakan? Ya Bu, tadi setelah saya melihat video tadi, apa yang diutarakan di video itu sama-sama apa yang saya rasakan itu sama gitu. Saya merasa kesulitan dan tidak nyaman sekali belajar dari rumah. Sedangkan kalau di sekolah kan bisa berinteraksi dengan guru langsung, bertemu dengan teman-teman, seperti itu Ibu. Oke, benar sekali nak, dengan kehadiran COVID-19, baik siswa maupun guru dan orang tua harus beradaptasi, menyesuaikan segala aktivitas, termasuk kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya nih, yang sedang kita laksanakan, kita belajarnya di ruang virtual ya, tidak secara langsung. Baiklah, untuk bagaimana Ananda Despera? Ya Bu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang bagaimana sih cara asik supaya bisa belajar dengan baik di rumah dengan pembelajaran jarak jauh, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Tolong disimak ya nak ya. Nah, cara asik mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut. Yang keempat, yang pertama, mengenal pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, jenis-jenis pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, tips asik mengikuti pembelajaran jarak jauh. Harapkan peserta didik mampu memilih cara asik mengikuti PJJ. Kedua, peserta didik mampu membangun cara asik mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian, baik, pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh, distance education, adalah pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa cara yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentang keunggulan.
Fleksibilitas, mengapa dikatakan lebih fleksibel? Karena memungkinkan lebih banyak fleksibilitas tidak hanya dari segi lokasi, namun juga ada waktu belajar. Nah, kemudian juga ada biaya murah. Kok bisa dikatakan lebih murah? Karena pembelajaran jarak jauh cenderung lebih murah daripada pembelajaran luring. Ini bisa kita membuat jadwal dan menetapkannya. Mungkin dari sebagian kalian yang ada di kelas ini sudah punya nih jadwal dan kalian sudah mencoba. Tips yang terakhir 9, hindari motivasi. Kenapa? Karena begini, mungkin kalian pertama berpikirnya ketika mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan akan menghemat waktu. Tidak, itu salah. Nah, karena apa? Hasil dari pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu bersamaan itu tidak akan sempurna, ya, maka nanti akan terlihat lebih sempurna. Jadi kerjakan satu tugas dulu, selesaikan, baru kalian melanjutkan tugas berikutnya agar kalian lebih fokus untuk mengerjakan satu tugas dulu. Nah, demikianlah anak-anak 9 tips asik bisa kalian menerapkannya dalam keseharian kalian agar kalian bisa mengikuti PJJ dengan baik dan efektif. Terakhir, nah, yang tadi Pak, kelewatan. Nah, bagaimana pembelajaran jarak jauh disampaikan? Ini ada 3, ada e-learning, ada program televisi atau bahan-bahan tertulis. E-learning adalah kegiatan yang ini yang sekarang kita lakukan bersama, contohnya. Adapun program televisi, Kemendikbud sudah meluncurkan program TV edukasi yang dikhususkan untuk anak SD dan anak PAUD, ya. Kemudian bahan-bahan tertulis, misalkan nih kita mendapatkan tes secara tertulis yang dikirimkan oleh guru melalui Google Classroom, misalkan itu adalah bahan-bahan tertulis atau bersifat modul online. Oke, next. Nah, baik. Disiplin dapat mengubah kemampuan menjadi prestasi. Terima kasih. Nah, demikian anak-anak semuanya, slide yang sudah Ibu tayangkan dan sudah Ibu ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi, silakan untuk mengangkat tangan dan Bu Zikra, mohon izin bertanya. Saya itu, saya cerita dulu ya Bu, saya cerita dulu. Kalau saya itu nggak konsisten Bu orangnya. Kira-kira itu gimana Bu? Terima kasih. Terima kasih Anda Dalin. Wah, luar biasa nih Anda Dalin setelah menyimak video dan mendengarkan rasa khawatir yang ada saat ini ketika nanti setelah dibuat jadwal jangan-jangan tidak bisa menepati. Itu perasaan wajar. Nah, menurut Ibu, kamu setelah ini silahkan langsung buat jadwal belajar di rumah. Perihal nanti ada suatu poin kegiatan yang terlewatan, kamu tidak usah terkecil hati, ya, karena kamu sudah bisa membuatkan rincian kegiatan. Selanjutnya, poin mana nih yang terlewatkan? Buatlah catatan khusus agar target belajarmu mencapai sesuai keinginan. Jadi materinya saya sangat tertarik sekali nih Bu, jadi saya coba menyimpulkan. Terima kasih, tepat sekali Nah. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua nih dituntut belajar mandiri. Terima kasih Ananda Dita, jadi perasaannya tenang ya sudah mendapatkan materi hari ini. Semoga perasaan tersebut tidak hanya Ananda Dita tetapi juga dirasakan semua ya. Baiklah,
Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu share di WA group dan evaluasi. Silahkan kalian buat rancangan seperti apa yang akan kalian laksanakan di rumah. Jawaban akan Ibu tunggu, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam satu semangat, dan yang pastinya selalu jaga kesehatan. Nah, alhamdulillah kita di penghujung waktu, dan untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akan memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.